Puji syukur kepada Allah, karena oleh kasih-Nya kita boleh dipersatukan kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan dengarlah firman Tuhan yang menjadi panggilan beribadah kita pada pagi hari ini, yang terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita bersama mengambil saat teduh pada pagi hari ini untuk menyiapkan diri dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kekasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama menaikkan pujian penghormatan kita bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Segala hormat kami naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di tempat ini. Dan saat ini kami ingin datang kepadamu, kami ingin mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Kami seringkali menyakiti hati Tuhan, kami seringkali berbuat yang tidak benar. Kami menyakiti hati sesama kami berlaku curang ketika kami bekerja. Tuhan, ampunilah setiap dari kami. Ampunilah setiap dari kami yang lemah, yang ketika kami mengaku dosa kami, tapi kemudian kami jatuh kembali. Tuhan, tolong bungkus kami, Tuhan, dalam darah-Mu. Tolong kami, ampunilah setiap dari kami. Dan dalam kesempatan ini kami juga mengucap syukur karena Engkau begitu baik, Engkau setia, Engkau senantiasa mengampuni kami, dan karya penebusan-Mu juga yang telah menyelamatkan kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami, terima kasih untuk kesempatan ini kami boleh menaikkan pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Satu minggu kita udah lewati, kita boleh bergumul dalam kehidupan kita sehari-hari dengan beban pekerjaan, dengan beban pergumulan kehidupan kita masing-masing. Tapi biarlah pada saat ini kita boleh menanggalkan beban itu. Marilah kita boleh bersyukur bersama oleh karena kasih Allah yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita, yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Marilah kita bersuka cita bersama. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama. Mari kita melanjutkan pujian kita. Kita sekalian adalah umat pilihan Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang percaya. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita memuliakan namanya. Mari kita pujikan. Kita dipilih. Dari segala bangsa kita dipilih.
kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita sama-sama berselangan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Puji Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kebenaran firman Tuhan sebentar lagi akan disampaikan dan dinyatakan oleh hambanya penginjil Lois. Kiranya pujian berikut ini menjadi komitmen kita semua untuk siap dibentuk menjadi alat di dalam rumah Tuhan. Ku mau seperti Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu.
bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Saya undang Bapak Ibu bagi bersama. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Mari sekali lagi kita menaikkan doa kita. Ya Tuhan, ini seru kerinduan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang semakin serupa dengan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami saat ini ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, telinga kami, pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh siap mendapatkan berkat dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang terbatas ini, kami saat ini siap ingin mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya agak dredeg ini. Ya, hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu saling menopang dalam pelayanan. Mari kita sama-sama baca bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Jadi saya salah ketik. 11 sampai 16. Saya mengajak kita untuk baca secara bergantian. Saya akan bacakan ayat yang bernomor ganjil, dan kemudian Bapak Ibu Saudara silakan baca ayat yang bernomor genap. Efesus 4 ayat 11 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara melihat pertunjukan konser?
entah itu mungkin di TV atau di internet, di YouTube dan sebagainya. Kalau kita lihat sebuah orkestra, kita bisa melihat ya bagaimana kompleksnya dalam orkestra ini gitu. Karena di dalamnya ada berbagai alat musik, ada berbagai pemain yang terlibat di dalamnya gitu. Ada pemain piano, ada pemain biola, ada pemain flute mungkin dan berbagai macam alat musik lainnya. Nah, dalam sebuah orkestra setiap pemain musik yang ada di dalamnya itu biasanya adalah seorang profesional gitu dalam alat musiknya masing-masing. Dan ketika memainkan lagu, tentu setiap lagu yang dimainkan itu kemudian dimainkan dengan porsinya masing-masing sehingga membentuk satu lagu, satu harmoni yang indah. Tetapi dari semua pemainan alat musik ini satu hal yang kita tahu yang menyatukan mereka itu adalah terletak pada diri sang konduktor musiknya gitu, yang biasanya memimpin di tengah-tengahnya gitu ya, bagian depan dan bagian tengahnya gitu. Jadi mereka semua mengikuti arahan dari si konduktor sehingga terciptalah sebuah harmoni yang begitu indah dan memukau pendengarnya. Nah, tapi kalau kita coba bayangkan dalam orkestra ini, kemudian ada pemain musiknya yang tidak bermain sesuai dengan arahan dari si konduktor gitu. Misalnya yang main piano main sesukanya sendiri, main maju sendiri, main solo. Lalu atau pemain drum gitu, misalnya pemain gendang gitu, harusnya ada tempo tertentunya tapi kemudian dia main tempo sesukanya sendiri. Maka kemudian apa yang terjadi kalau ada kejadian seperti itu gitu? Yang terjadi ya bukanlah muncul sebuah harmoni musik yang indah, tetapi kekacauan yang ada gitu. Bukan lagu yang indah yang kita dengar, tetapi justru lagu yang kacau yang tidak enak didengar oleh telinga kita yang terdengar. Ini adalah sebuah gambaran menyedihkan yang terjadi kalau ada satu kesatuan yang tidak berjalan dengan semestinya. Dan kita perlu menyadari bahwa terkadang gambaran ini pun bisa terjadi dalam kehidupan gereja kita, gereja Tuhan. Gereja yang seharusnya itu adalah satu kesatuan, tapi tidak berjalan dengan selaras gitu, tapi berjalan dengan penuh kekacauan. Misalnya nih, ada gereja yang orang-orangnya sibuk melayani, tapi kemudian yang melayani ini jalan sendiri-sendiri, nggak mau jalan bareng, nggak mau kerjasama, bahkan pelayan-pelayannya saling bersaing gitu. Ada juga yang melayani, tapi melayaninya karena dia ingin menonjolkan dirinya sendiri gitu, bukan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh gitu. Atau bahkan mungkin ya ada juga yang tidak mau gitu, malas terlibat gitu dalam pelayanan. Jadi ini sungguh terjadi dalam kehidupan gereja Tuhan dan ini adalah sesuatu hal yang miris, yang menyedihkan dalam kenyataan kita gitu. Padahal Bapak Ibu, gereja seharusnya bukanlah sesuatu yang menampilkan satu dua hal saja, tetapi gereja kita pahami seharusnya bergerak sebagai satu tubuh di mana setiap bagiannya besar atau kecil itu bergerak saling menopang dan saling mendukung untuk membangun satu sama lain. Nah, inilah pesan yang Paulus ingin tekankan kepada jemaat Tuhan di dalam surat Efesus yang kita baca ini. Ia ingin menegaskan bahwa posisi umat Tuhan sebagai satu tubuh di bawah Kristus dan keberagaman karunia yang gereja miliki itu harusnya digunakan untuk membangun tubuh Kristus. Itu bukan untuk menciptakan kekacauan, bukan untuk menciptakan jarak, tetapi setiap anggota dipanggil untuk membangun satu kesatuan. Dan ketika setiap anggota gereja bisa berfungsi sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan, tubuh Kristus tentunya bisa bergerak ke arah yang Tuhan inginkan bagi gerejanya. Nah, kalau kita pelajari lebih sedikit gitu ya tentang surat dari Efesus. Surat Efesus ini dituliskan ketika Paulus berada di penjara Roma gitu, dia tuliskan kepada jemaat di Efesus. Nah, Paulus ingin menjelaskan tentang rencana keselamatan Allah yang berdampak pada kehidupan umat percaya. Keselamatan yang Allah kerjakan itu bukan untuk satu orang, tetapi agar semua orang itu bisa diselamatkan, bisa bersatu menjadi satu tubuh di bawah Kristus. Maka kalau kita lihat secara utuh surat Efesus ini, surat Efesus diawali dengan pasal 1 sampai 3 yang menjelaskan tentang siapa sih kita ini di hadapan Tuhan dan bagaimana sih karya Kristus itu menyelamatkan kita dan mengubahkan kita menjadi anak-anaknya.
Lalu kemudian yang selanjutnya pasal 6 sampai 6, ya Paulus mengajarkan gitu dengan identitas yang seperti itu, maka bagaimana sih kita ini harusnya hidup sebagai tubuh Kristus di tengah dunia. Nah, terutama di pasal 4 ini Paulus ingin menekankan satu hal yang penting, yaitu bahwa kesatuan tubuh Kristus dapat terwujud ketika setiap anggotanya dengan berbagai perbedaan yang dimiliki, mau bergerak untuk saling mendukung dan menjalankan fungsinya masing-masing di dalam kasih. Nah, bagaimana Paulus menjelaskan hal ini melalui bagian firman Tuhan yang tadi kita baca? Pertama, kita mau melihat bahwa Kristus itu adalah sumber pertumbuhan gerejanya. Kalau tadi kita baca di ayat yang ke-11 dikatakan, dan ialah yang memberikan. Paulus menegaskan dengan jelas bahwa sumber segala karunia dan jabatan dalam gereja itu adalah dari Kristus sendiri. Dia yang telah mendesain segala sesuatu, dia kemudian memberikannya kepada umat Tuhan di dunia. Jadi pelayanan itu sesungguhnya bukan hasil usaha manusia sendiri, bukan sesuatu yang manusia kerjakan sendiri, tetapi sesuatu yang dianugerahkan dan dikerjakan, ditetapkan oleh Tuhan bagi kita, umatnya. Nah, di ayat yang sama, kita tadi ada lihat ada beberapa jabatan gitu ya, atau fungsi yang dikerjakan, apa yang disampaikan di sini. Tadi ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada pemberita Injil, ada gembala, lalu ada pengajar. Ini kalau kita pelajari kan ya, jabatan-jabatan ini, rasul gitu. Rasul kita belajar dari Alkitab kita itu sebagai seseorang yang diutus Tuhan untuk membuka jalan bagi Injil bisa tersebar. Contohnya rasul-rasulnya Tuhan Yesus gitu, ke-12 muridnya, Rasul Paulus dan sebagainya. Mereka bergerak ke berbagai wilayah sehingga Injil bisa terdengar di seluruh dunia. Lalu nabi kita lihat di Perjanjian Lama, itu adalah orang-orang yang tugasnya menyampaikan kehendak Tuhan kepada umatnya. Dia jadi kepanjangan tangannya Tuhan, jadi mulutnya Tuhan. Lalu ada pemberita Injil, mereka yang bergerak menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Lalu ada gembala, ini mungkin lebih familiar, gembala itu orang yang menggembalakan jemaat, yang menuntun memperhatikan kerohanian setiap jemaat gereja. Lalu ada pengajar juga, orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk menanamkan kebenaran firman Tuhan pada pendengarnya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan telah menyediakan berbagai hal, berbagai peran ke dalam gereja untuk satu tujuan yang jelas. Dikatakan di ayat yang ke-12, yaitu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, di sini kata melengkapi itu berasal dari bahasa Yunani katartismos ya, dalam yang berarti melengkapi, menyempurnakan atau menyiapkan. Nah, ada satu unsur dalam kata ini, yaitu ada gambaran bagaimana bagian-bagian individu itu disesuaikan, disiapkan dalam langkah yang tepat, sehingga bisa berfungsi dengan baik untuk mencapai satu tujuan. Jadi kita bisa memahami dari bagian ini bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai untuk melengkapi, untuk menyesuaikan, menyiapkan orang-orang kudus, tadi dikatakan dalam Efesus, orang-orang kudus atau dalam artian jemaat-jemaat Tuhan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu agar orang-orang ini juga bisa ikut terlibat dalam pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus, seperti yang dikatakan di ayat 12 tadi. Tapi Bapak Ibu, memang terkadang kita akui yang terjadi itu adalah sebaliknya. Kita lihat bagaimana ada pemimpin-pemimpin gereja yang jadi kayak superhero-nya gereja gitu. Mereka mengurus semuanya, mulai dari ngurus ibadah, mengurus perkunjungan, komisi, bahkan sampai yang kayak multimedia sekalipun tuh ada yang pemimpin gerejanya tuh harus terjun di dalamnya gitu. Kalau gereja kecil mungkin mau nggak mau, tapi bahkan gereja besar pun bisa terjadi yang seperti itu. Atau kita bisa lihat fenomena di mana kita lihat jemaat yang tidak ingin melibatkan dirinya, jemaat yang kerjanya hanya duduk, ikut ibadah lalu pulang, susah gitu kalau diminta untuk pelayanan. Nah Bapak Ibu, tentu ini bukanlah satu rancangan yang Tuhan maksud bagi gerejanya. Tuhan tidak merencanakan gereja itu hanya dijalankan oleh segelintir orang, tetapi desainnya Tuhan itu adalah ketika semua orang percaya itu bisa ikut terlibat dalam membangun tubuh Kristus, dalam melayani. Orang-orang dengan yang tadi disebutkan oleh Paulus itu ada untuk membimbing,
untuk melatih, untuk melengkapi jemaat sehingga jemaat bisa mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Maka dari itu pelayanan itu seharusnya adalah sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama oleh semua bagian dari jemaat Tuhan. Tuhan memberikan berbagai karunia bagi gerejanya. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap orang punya karunia dari Tuhan. Dan karunia itu Tuhan maksudkan bagi kita agar kita bisa menggunakannya untuk melayani. Pelayanan bukan kerjaannya tim pelayan saja atau kerjanya hamba Tuhan saja atau pengurus saja, tetapi itu adalah pekerjaan seluruh bagian dari tubuh Kristus yang bergerak secara bersama-sama. Maka kita memahami ada yang punya karunia macam-macam di gereja kan, ada yang punya karunia untuk menyambut, ada yang karunianya di musik, multimedia, dan masih banyak lagi. Dan apapun bagian itu sudah menjadi panggilan kita untuk setia pada pelayanan yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita pun masih sering mengelak dalam berbagai kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita? Ketika kita memahami bahwa kita diberikan karunia untuk melayani, sudahkah kita gunakan karunia yang Tuhan berikan itu untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan? Satu pemahaman yang salah adalah ketika kita berpikir bahwa diri kita ini tidak ada bagian dalam pelayanannya Tuhan. Justru Tuhan memanggil setiap kita untuk bisa menggunakan karunia kita sebagai bagian penting dalam pekerjaannya. Nah, setelah kita melihat bahwa Kristuslah sumber dari segala karunia pelayanan, maka kemudian kita melihat mengapa sih Tuhan kasih karunia-karunia itu kepada gerejanya. Tujuannya adalah agar tubuh Kristus mencapai kesatuan dan kedewasaan rohani. Bapak Ibu, Saudara, keberagaman karunia yang Tuhan berikan untuk pelayanan bukanlah pemberian tanpa tujuan. Karunia-karunia tersebut secara khusus Tuhan berikan dengan tujuan agar gereja dapat bertumbuh menuju satu kesatuan dan kedewasaan rohani yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, disebutkan di bagian ini. Jadi pertumbuhan ini tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah atau kuantitas, tetapi juga terutama pada kualitas secara rohani atau kualitas rohani. Nah, kesatuan yang dimaksud oleh Paulus adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah Kristus. Kesatuan ini bukan berarti semua anggota jemaat itu kesatuan ini bukan berarti semua anggota jemaat itu harus punya karunia yang sama, bukan berarti harus melakukan hal yang sama, tetapi kesatuan ini terwujud dalam bagaimana gereja bergerak dalam satu arah yang sama, yaitu kepada Kristus sekalipun ada keberagaman di dalamnya. Setiap anggota dari gereja kita dipanggil untuk berpegang pada satu dasar iman yang sama, yaitu iman kepada Kristus. Lebih dari itu, iman kepada Kristus ini harusnya melampaui sekedar pengetahuan intelektual saja, bukan sekedar pemahaman pengetahuan kita saja, tetapi ini adalah iman yang didasari pada pengenalan yang intim, personal, dan transformatif tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kalau misalnya pelayanan kita tidak berpusat pada Kristus, maka kita akan melihat bagaimana pelayanan kita itu fokusnya jadi bergeser gitu, dan justru dapat seperti tadi menimbulkan kekacauan di dalam gereja. Kalau tanpa fokusnya kepada Kristus, mungkin kita bisa melihat bagaimana kita jadinya berusaha menonjolkan diri kita sendiri, mencari keuntungan pribadi, mencari popularitas mungkin di dalam pelayanan. Bisa juga kalau nggak ada fokusnya kepada Kristus, kita bisa bangun kubu-kubu kita sendiri, pihak sini dan pihak sana. Berapa banyak sih kita bisa mendengar ya kisah-kisah di mana gereja menjadi terpecah akan hal ini. Dan tentu ini adalah suatu hal yang menyedihkan, yang tragis gitu. Padahal Tuhan tidak menginginkan gerejanya untuk mengalami hal yang seperti itu. Oleh karena itu saat melayani, kita sebagai anggota gereja tidak hanya membutuhkan kerjasama, tetapi juga hati dan pikiran yang sama-sama tertuju pada Kristus, dan juga hati yang mau tunduk dan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah,
Nah, selain kesatuan, kita juga melihat Tuhan juga menghendaki gereja untuk mencapai kedewasaan penuh secara rohani. Kita bisa bilang bahwa gereja itu dewasa secara rohani adalah ketika gereja ini bisa bertahan, bisa berdiri teguh di tengah-tengah berbagai ajaran sesat yang saat ini ada. Perjalanan menuju kedewasaan penuh dalam gereja itu adalah ketika gereja berproses menjadi semakin serupa dengan Kristus secara menyeluruh dan utuh. Artinya yang bertumbuh ini bukan cuma yang tampak di luarnya saja gitu, bukan cuma gedungnya, jumlah orangnya, tetapi juga dalam karakter umat Tuhan, dalam cara berpikir, berperilaku, dan sikap hati setiap jemaat yang semakin hari semakin matang. Nah, di sini Rasul Paulus menggunakan gambaran anak-anak untuk mendeskripsikan kondisi gereja yang belum dewasa. Kita tahu ya kalau anak-anak itu seperti apa gitu. Kalau anak-anak itu kan biasanya nggak mandiri, mereka nggak bisa ditinggal sendiri terkadang. Mereka belum punya pendirian yang kuat gitu, masih mudah terpengaruh gitu oleh orang-orang di sekitarnya. Cara pikir mereka itu juga biasanya lebih sederhana gitu, nggak kompleks, nggak rumit, nggak banyak pikiran kayak orang dewasa gitu. Mereka juga cepat emosinya cepat tersenggol gitu kalau kita bilangnya gitu. Nah, orang-orang yang masih orang jemaat-jemaat Tuhan yang masih anak-anak secara rohani, kita bisa bilang mirip seperti ini gitu. Mereka goyah, tidak stabil, mereka belum memiliki pendirian yang kokoh dalam iman mereka. Mereka gampang jatuh ketika mereka berhadapan dengan kesulitan dan masalah. Jadi ketika menghadapi kesulitan, pas lagi dapat masalah dalam pekerjaan mungkin, dalam keluarga, dan sebagainya, imannya cepat goyah. Dan bahkan mereka bisa jadi jatuh pada meragukan Allah. Mereka juga nggak mandiri secara rohani. Mereka nggak bisa mencari makanan rohaninya sendiri. Mereka bergantung pada orang-orang lain untuk memberikan makanan rohani itu kepada mereka gitu. Jadi mereka nunggu, misalnya ada orang yang kasih renungan dulu bagi mereka, baru mereka bisa dapat itu. Mereka nggak bisa cari sendiri gitu, atau bahkan nggak mau gitu. Mereka nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah gitu, karena mereka nggak punya akar di dalam kebenaran itu gitu. Sehingga mereka mudah terhanyut oleh ajaran-ajaran yang muncul, terutama di zaman ini di mana kita tahu ajaran sesat itu semakin banyak gitu ya, dan kita tidak bisa deteksi gitu. Mereka sederhana gitu, jadi istilahnya mereka mudah ditipu gitu, tidak disesatkan dalam hal iman. Dan makanya sebaliknya gereja Tuhan yang dewasa itu ya adalah gereja yang memunculkan ciri-ciri yang berkebalikan dari hal ini gitu. Gereja Tuhan yang dewasa secara rohani itu mereka stabil dalam imannya. Ketika kesulitan datang, ketika ada masalah datang, mereka nggak mudah goyah imannya. Mereka bisa kokoh berdiri di tengah-tengah masalah. Mereka mandiri dalam menggali firman Tuhan. Mereka bisa secara pribadi langsung rajin gitu untuk baca Alkitab, berdoa, atau mencari Tuhan. Mereka juga punya kemampuan untuk bedain mana yang benar, mana yang salah gitu. Karena mereka punya akar dalam kebenaran firman Tuhan yang kuat. Dan mereka juga dewasa dalam merespon teguran gitu. Mereka mau berintrospeksi diri dan bertobat. Nah, seperti pohon yang ditanam di tanah yang subur, yang akarnya kuat sehingga pohonnya tahan sekalipun terkena badai, demikianlah orang yang dewasa secara rohani. Kalau akar imannya kuat di dalam Kristus, maka orang itu tidak akan mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran dan pemarahan lisik dari pihak-pihak yang ingin menyesatkan. Maka sekarang kita ini ada di posisi mana sih? Di manakah posisi kita saat ini kalau kita melihat diri kita, kalau kita mengecek diri kita? Apakah kita sudah bisa bilang bahwa kita ini adalah jemaat yang dewasa secara rohani? Atau jangan-jangan kita masih anak-anak, di level anak-anak secara rohani? Ini adalah satu pertanyaan yang perlu untuk terus kita tanyakan dalam diri kita. Di mana sih posisi kita saat ini? Dan kesatuan kedewasaan ini tentu kita percaya tidak terjadi secara otomatis. Proses ini membutuhkan upaya dan sikap hati yang benar dari setiap kita kalau kita ingin mencapai kesatuan dan kedewasaan rohani. Untuk menuju kedewasaan, kita perlu kerendahan hati. Kita perlu mengakui bahwa diri kita ini lemah dan kita tuh butuh sesama orang percaya dalam perjalanan iman kita. Kita juga mengakui bahwa kita sepenuhnya membutuhkan anugerah dan pertolongan Tuhan untuk kita bisa bertumbuh. Kita menyadari bahwa
kita tidak akan bisa bertumbuh kalau kita berjalan sendirian, kalau kita berjalan dengan kekuatan diri kita sendiri. Maka itu kita perlu kerendahan hati ini untuk kita bisa mencapai kedewasaan. Lalu keterbukaan untuk belajar. Kita terbuka dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita terbuka ketika kita menerima teguran Tuhan, menerima teguran sesama kita ketika kita melakukan kesalahan. Kita terbuka, kita rindu untuk terus belajar dan memperdalam diri kita gitu dalam Tuhan. Sehingga kemudian kita semakin bertumbuh dewasa, semakin efektif dalam pelayanan kita. Lalu kasih dalam perbedaan. Kasih diperlukan agar kita dapat bergerak maju meskipun ada perbedaan. Kasih mendorong kita untuk saling menolong, saling melengkapi, dan saling mendukung dalam kebenaran untuk bertumbuh ke arah Kristus. Ketika ada rekan juga sekitar kita yang jatuh, yang melakukan kesalahan, kita juga bisa bersama-sama bergerak menolong mereka juga untuk bertumbuh, tidak menjatuhkan mereka. Pada akhirnya pertumbuhan hanya bisa terjadi ketika semua anggota tubuh ini mau bekerja bersama-sama. Dan seluruh anggota tubuh Kristus sesungguhnya dipanggil untuk hal ini, untuk bergerak bersama menuju satu tujuan. Menjadi satu tubuh yang sempurna, yang selaras dengan Kristus sebagai kepala gereja. Saudara, Kristus adalah kepala kita. Ia menjadi dasar dan pusat dari seluruh hidup kita orang percaya. Karena itu kita perlu menyatukan iman kita, pikiran kita, dan bertumbuh dengan Kristus sebagai pusat kunci hidup kita. Seperti tubuh kita manusia ini ya, kalau tubuh kita ini bekerja, itu berdasarkan perintah dari kepala, dari otak gitu. Jadi tangan kita mau diangkat, kaki kita mau ditekuk, itu kan asalnya dari otak kita gitu kan. Nah demikian tubuh Kristus semua bekerja, saling membangun berdasarkan perintah dari sang kepala yaitu Tuhan. Dengan mencapai standar ini, gereja kemudian akan benar-benar menghidupi panggilannya di tengah dunia, yaitu menjadi representasinya Kristus di dunia. Pada akhirnya kita menyadari bahwa semua ini tidak bisa terjadi ya tadi apabila masing-masing anggota tubuh Kristus itu berjalan sendiri-sendiri. Tetap tangan nggak bisa berjalan sendiri, kaki nggak bisa jalan sendiri, organ-organ tubuh itu nggak bisa jalan sendiri. Begitu satu hilang, satu rusak, pasti seluruh tubuh itu jadinya terpengaruh gitu oleh yang hilang itu. Maka sebagai anggota tubuh Kristus pun demikian. Kalau ada satu yang hilang, satu yang tidak berfungsi dengan sebagai mestinya, maka seluruh anggota tubuh Kristus itu akan terpengaruh. Ayat 16 memberikan satu kesimpulan bagi kita semua. Kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini saya bacakan ini Efesus 4 ayat 16 berkata, di bawah pimpinannya semua anggota tubuh itu tersusun rapi dan saling dihubungkan oleh sendi-sendinya masing-masing. Dan kalau tiap-tiap anggota itu bekerja seperti yang seharusnya, maka seluruh tubuh itu akan bertumbuh menjadi dewasa dan kuat melalui kasih. Nah, Paulus menggambarkan gereja sebagai satu tubuh yang tersusun rapi dan saling terhubung satu sama lain melalui sendi-sendi yang menopang. Jika satu sendi berhenti berfungsi, maka seluruh tubuh ini akan terganggu. Begitu juga dalam gereja, makanya kita perlu saling menopang dan menanggung beban bersama karena satu hilang semuanya terpengaruh gitu. Nah, prinsip yang sama ditegaskan juga di dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di dalam tubuh Kristus tidak ada satu anggota pun yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nggak ada istilahnya pelayanan itu cuma untuk orang-orang ini saja. Tetapi setiap anggota tubuh memiliki bagian, tanggung jawab, dan karunia yang sudah Tuhan percayakan agar seluruh tubuh Kristus ini bisa bertolong-tolong menanggung beban. Bisa agar seluruh tubuh Kristus ini dapat dibangun dan bertumbuh bersama. Paulus berkata setiap anggota tubuh harus berfungsi sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Akhirnya Tuhan tidak memanggil kita semua untuk melakukan hal yang sama, tetapi Ia memanggil kita untuk setia pada bagian yang dipercayakan kepada kita. Ada dari kita yang punya karunia untuk mengajar, untuk menuntun jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Ada yang karunianya untuk menyambut, memperhatikan jemaat. Ada yang karunianya dalam musik, ada yang karunianya mengunjungi orang sakit, memberikan perhatian, ada yang karunianya mungkin dalam administrasi, multimedia dan sebagainya.
Semua ini adalah hal-hal yang penting di dalam gereja. Semua ini dibutuhkan untuk membangun tubuh Kristus. Maka dalam keberagaman karunia itu kita perlu terus mengingat bahwa kita dipanggil untuk saling menopang satu sama lain di dalam kasih. Kalau kita bilang, apa sih artinya saling menopang? Ketika kita berkata saling menopang, itu berarti kita mau berbagi beban pelayanan. Di gereja Tuhan, sesungguhnya ada begitu banyak hal yang bisa dan perlu dikerjakan. Namun pelayanan tidak akan berjalan efektif apabila pelayanan itu hanya dikerjakan oleh segelintir orang saja. Ketika anggota gereja mau ikut mengambil beban, mengambil bagian dalam pelayanan, baik itu besar maupun kecil, gereja akan bertumbuh lebih sehat dan kuat. Terkadang kita hanya berkata, ya ada orang-orang yang bilang, ya ada saya bantu doain aja gitu. Saya nggak ikut dalam pelayanannya, saya bantu doain aja pelayanannya gitu. Ya itu nggak salah, itu baik juga. Tetapi kadang Tuhan juga memanggil kita untuk bergerak, bertindak lebih jauh daripada kita sekedar mendoakan. Tuhan juga memanggil kita untuk bisa terlibat di dalam pelayanan Tuhan di gereja. Misalnya kita bantu siapin tempat ibadah gitu, bantu kita menolong yang kesulitan, kita menyapa orang-orang baru di sekitar kita. Ada banyak hal dalam pelayanan Tuhan yang kita bisa terlibat di dalamnya. Hal-hal kecil pun bisa menjadi berkat besar bagi tubuh Kristus. Bapak Ibu, apakah kita mau sudah ambil bagian dalam berbagi beban pelayanan ini? Atau jangan-jangan kita masih dalam tahap di mana kita mikir, oh itu tugasnya pengurus, itu tugasnya orang-orang yang tim pelayanan gitu, bukan tugas saya. Jadi saya ya wes nggak usah ngapa-ngapain, saya ya doa dia aja kayak saya doain aja gitu, mendukung dalam doa gitu, udah cukup itu. Apakah kita masih dalam tahap seperti itu? Lalu yang kedua, kita tidak meremehkan karunia satu sama lain gitu, tidak meremehkan satu sama lain. Tangan nggak bisa berkata kepada kaki, aku nggak membutuhkan engkau. Demikian juga kita tidak bisa merasa bahwa orang lain itu tidak lebih penting daripada kita. Kadang kita melihat, kadang kita ingin melakukan pelayanan sesuatu tuh karena pelayanan itu tuh terlihat menonjol gitu, misalnya jadi kayak liturgis gitu ya, kan di depan gitu memimpin liturgi, memimpin puji-pujian gitu. Lalu menganggap yang lainnya nggak berarti gitu karena nggak kelihatan atau kayaknya remeh gitu. Tapi kebenarannya adalah semua anggota tubuh berharga di mata Tuhan dan dibutuhkan di dalam gereja Tuhan. Ketika satu tidak ada, kita bisa melihat ada efeknya gitu seperti tadi. Roma 12 ayat 4-5 mengatakan kepada kita, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Itulah sebabnya dalam pelayanan kita diajak untuk menghormati setiap karunia dan peran yang ada yang Tuhan sediakan. Entah besar atau kecil, kita menghormati semuanya karena semuanya juga bernilai di mata Tuhan. Nah, apakah kita sudah menghargai pelayanan orang lain? Atau kita juga masih cenderung membandingkan satu dengan yang lainnya? Kita meremehkan rekan-rekan kita yang pelayanannya mungkin tidak kelihatan, yang mungkin terlihat remeh. Itu menjadi satu bagian dari refleksi diri kita. Lalu saling menopang. Yang terakhir kita lihat adalah kita berjalan bersama, kita bukan berjalan sendiri-sendiri. Tuhan memang memilih orang-orang tertentu untuk memperlengkapi jemaat. Tapi Tuhan tidak bermaksud bahwa orang-orang ini melayani sendirian gitu. Semua pelayanan jatuh di pundaknya mereka. Sementara yang lainnya tuh hanya menonton saja. Justru tugas mereka itu seperti tadi dikatakan di Efesus 4 ayat 12 adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Artinya setiap anggota jemaat itu dipersiapkan, dibimbing, didorong untuk terlibat secara aktif dalam pelayanan. Pelayanan bukan sekedar tontonan orang, tetapi pelayanan itu adalah kita berpartisipasi di dalamnya. Sebagai contoh ya kan biasanya ada pelatihan-pelatihan, ada kelas persiapan, ada pendampingan. Nah itu kemudian memperlengkapi orang-orang
Sehingga orang-orang bisa mengerti gitu ya, oh pelayanan itu tuh harusnya seperti ini, kita tuh bisa melayani seperti ini. Dan pelayanan itu kita kerjakan bersama-sama dengan rekan-rekan seiman. Dengan demikian seluruh gereja akan bertumbuh bersama menuju kedewasaan di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu, kita telah belajar bersama dari Efesus 4 ayat 11-16 ini tentang bagaimana gereja seharusnya berfungsi sebagai tubuh Kristus yang saling menopang. Tadi kita belajar bahwa Kristus adalah sumber dari segala karunia yang ada di dunia ini. Tuhan telah memberikan karunia dan anugerah sehingga gereja bisa memperlengkapi setiap orang untuk dapat melayani. Ia nggak bermaksud untuk pelayanan itu dikerjakan sendirian, tetapi dia bermaksud agar pelayanan itu bisa dikerjakan bersama-sama. Tuhan memperlengkapi gerejanya yang kedua itu agar gereja sendiri bisa mencapai kesatuan dan kedewasaan rohani yang memadai. Kita dipanggil untuk bergerak dari tadi anak-anak secara rohani menuju kedewasaan penuh di dalam Kristus sehingga kita bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan yang terakhir, semua anggota tubuh berperan aktif dalam melayani, dalam membangun tubuh Kristus. Kita setiap bagian dari tubuh Kristus dipanggil untuk bukan sekedar hadir, bukan sekedar ada, tetapi kita dipanggil untuk bisa terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus itu. Kita terpanggil untuk saling melayani, saling menopang dalam membangun tubuh Kristus. Seperti gambaran orkestra di awal tadi, Tuhan sudah memberikan kepada kita bagian kita masing-masing. Tugas kita bukan untuk menjatuhkan atau bersaing, tetapi untuk menciptakan harmoni yang indah, yang sesuai dengan arahan dari sang konduktor kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, mari kita kembali memeriksa diri kita. Apakah kita sudah berfungsi dengan baik sebagai bagian dari tubuh Kristus? Apakah kita sudah memiliki kasih yang saling menopang itu dalam kehidupan kita sebagai anggota gereja Tuhan? Dan apakah kita sudah mengambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus secara khusus di tempat ini, di lingkungan gereja kita, gereja Aljan Rungkut ini? Pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus adalah tanggung jawab kita bersama. Kita dipersatukan di dalam kasih Kristus dan dalam kasih itulah kita saling menopang, saling melayani, dan berjalan bersama menuju kepada Kristus. Tuhan nggak panggil kita untuk menjadi sempurna, tetapi Ia memanggil kita supaya dalam kelemahan kita, dalam berbagai keberagaman kita bisa saling menopang, bersama-sama berjalan menuju ke kesempurnaan Kristus. Karena itu, mari kita sama-sama pegang firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan menjadi panggilan yang mengingatkan kepada semua dari kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Ketika kami dipanggil kembali Tuhan untuk mengingat apa panggilan dari kami, apa tugas dari kami sebagai bagian dari tubuh Kristus di tengah dunia ini. Tuhan ampunilah kami ketika kami mungkin masih tidak mau terlibat, ketika kami masih enggan untuk melayani sesama kami. Ampunilah kami ketika kami mungkin melayani tidak dengan alasan yang tepat, tidak dengan motivasi yang benar. Tuhan ajarlah kami Tuhan agar kami bisa memiliki kasih itu. Kasih yang saling menopang, kasih yang mendorong kami bisa saling menolong satu sama lain. Kasih yang membuat kami jadi peduli terhadap tubuh-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Dan biarlah firman ini boleh terus kami pegang, boleh terus kami bawa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami. Saat ini kita juga ingin menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita mau berdoa bagi gereja kita, gereja Aljan Rungkut ini. Mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang di dalamnya. Setiap hamba Tuhan, pengurus gereja, pengurus komisi, baik jemaat. Mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kasih itu di tengah-tengah gereja kita. Tuhan memberikan kesatuan juga sehingga gereja kita boleh bersama-sama bergerak
bertumbuh menjadi dewasa seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita sama-sama membuka suara kita berdoa. Di surga Tuhan, kami menaikkan doa kami Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, bagi setiap orang-orang yang ada di dalamnya Tuhan. Baik itu gembala, baik itu hamba Tuhan, baik itu pengurus, baik itu jemaat juga Tuhan. Karena Tuhan Kau yang menolong, memberikan kasih itu di tengah-tengah kami. Kau yang memberikan kami juga hati Tuhan yang mau menjadi satu, hati yang bersama-sama berjalan untuk menuju kepada Engkau. Hati yang rela Tuhan untuk mengasihi sesama, hati yang rela untuk saling menolong satu sama lain di dalam kasih. Tuhan tolong kami Tuhan dalam berbagai individu kami, berbagai keberbedaan kami Tuhan, Kau yang tolong sehingga kami boleh bergerak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh bergerak sesuai dengan apa yang Engkau mau bagi setiap dari kami. Kami tidak menyia-nyiakan Tuhan karunia yang kami miliki. Kami tidak bergerak mengabaikan begitu saja Tuhan sesama kami. Tapi kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang bergerak di bawah pimpinan-Mu. Anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita juga mau berdoa untuk setiap pertumbuhan rohani dari setiap dari kita. Kita berdoa agar Tuhan juga yang menolong dalam kita bisa bertumbuh menjadi semakin dewasa. Mungkin ada banyak hal yang kita menghalangi kita untuk bisa benar-benar bertumbuh secara dewasa. Tapi kita mau minta tolong kepada Tuhan agar Tuhan yang menolong supaya kita bisa bertumbuh dalam rohanian kita, agar kita memiliki rasa lapar untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal firman Tuhan. Kita bisa semakin rindu untuk bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita. Dan juga kami juga berdoa Tuhan untuk setiap dari diri kami Tuhan. Kami dengan tingkat kami masing-masing, kami yang hanya kami dan Engkau yang tahu Tuhan posisi dari diri kami masing-masing. Tuhan tolong Tuhan, Kau terus berikan kami kerinduan itu Tuhan untuk kami bisa bertumbuh semakin serupa dengan Engkau. Kami bisa bertumbuh semakin dewasa, kami bisa bertahan Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami bisa terus rindu Tuhan untuk mengenal Engkau, rindu untuk bisa hidup sesuai dengan firman-Mu, rindu untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Tuhan tolong kami Tuhan dalam kami bertumbuh Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami yang terbatas ini, yang lemah ini, kuatkan kami Tuhan dan tolong kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa kami. Lalu kita juga mau berdoa bagi bangsa kita. Ya, kita banyak melihat kondisi-kondisi bangsa dan negara kita. Mari kita mau bawa bangsa dan negara kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja dalam berbagai hal yang terjadi di negara ini. Kalau kita punya concern-concern tertentu soal bangsa dan negara kita, mari kita bawakan concern-concern itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang berkehendak dalam setiap apapun yang terjadi dalam bangsa kita. Mari kita sama-sama kembali menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mengingat Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kami melihat ada banyak hal yang terjadi dalam negara kami, dalam bangsa kami. Ada banyak hal yang kacau, ada banyak hal yang memprihatinkan. Kami juga mengingat pemerintahan kami, mengingat seluruh bagian dalam negara kami. Tuhan, kami menaikkan doa kami Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, Kau yang tolong terus Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Untuk setiap pemimpin, pemerintah di negara kami, Kau yang berikan hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan baik. Mereka boleh mengerti Tuhan apa yang menjadi kebutuhan dari rakyat Indonesia. Mereka boleh bergerak dengan penuh integritas, mereka boleh bergerak untuk kemajuan negara ini.
Kami juga berdoa juga untuk biarlah ada kesatuan di tengah-tengah bangsa dan negara ini, di tengah-tengah banyak hal yang terjadi, konflik-konflik antar suku bangsa atau daerah-daerah. Kau juga yang berikan kesatuan itu Tuhan. Kau yang menjaga sehingga Indonesia boleh tetap satu dalam satu negara yang utuh, yang baik. Berdoa juga untuk kedamaian, keadilan di negara ini. Kau yang terus pakai pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang terlibat dalamnya Tuhan untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kesejahteraan di tengah-tengah kami Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh berjalan semakin makmur, boleh berjalan semakin baik ke depannya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini ketika kami boleh menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur dan kami menaikkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Kami berdoa, amin. Ya, mari setiap dari kita bangkit berdiri bersama dengan segala umat Tuhan. Kita mau menaikkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan, dan kita akan menanggapi kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Mari kita pujikan, beri terbaikmu. Dengar seruannya, beri terbaikmu, rendah atau tinggi, Dia melihat kerja semampumu, tak menuntut, tak perlu dipuji, Dia yang tahu. Semua kerja diberkatinya, Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Tak ingin dipuji, tak tergoyah, memperkenankannya Dia senanglah. Kerja dengan sungguh, tak mengeluh, semua ditempuh sebaikku, semua
masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang menegur kami semua. Biarlah kami semua yang berada di rumah-Mu ini, kami semua menjadi satu kesatuan anggota tubuh, di mana kami semua boleh saling melayani, saling memperhatikan, dan kami boleh tersusun rapi menjadi satu kesatuan yang utuh, yang boleh bertumbuh, berkembang, dan mengalami pengurapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami semakin dewasa dalam kerohanian kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk persembahan perpuluhan yang telah terkumpul pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi dan menguduskan, dan biarlah dikelola dengan baik dan benar oleh pengurus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu bagi kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, penghormatan, dan kemuliaan kita berikan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan begitu mengasihimu. Bahkan Tuhan akan selalu menjaga hidupmu. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kehidupanmu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk menjadi jemaat yang saling menopang di dalam Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.